Coba Anda bayangkan sejenak, sebuah pemandangan yang sangat indah di mana Anda telah melewati proses akad nikah yang sangat sakral. Hari itu, kalimat syahadat dan perjanjian kokoh atau mitsakan golizon telah diikrarkan. Anda merasa sudah resmi secara hukum di mata negara dan sudah sangat sah di hadapan syariat agama. Dalam benak setiap pasangan, setiap malam yang dilalui bersama suami atau istri tercinta adalah ladang pahala tanpa celah. Sebuah ibadah yang nilainya sangat tinggi karena telah menyempurnakan separuh agama. Namun, bagaimana jika saya katakan kepada Anda hari ini bahwa di saat Anda merasa sedang menjalankan ibadah paling intim tersebut, justru di saat itulah malaikat sedang mencatat nama Anda di dalam daftar hitam para pezina. Ya, Anda tidak salah dengar sama sekali. Ini adalah konsep zina dalam pernikahan yang sah. Banyak pasangan di luar sana yang merasa sangat aman dan tenang hanya karena mereka sudah memegang buku nikah di tangan mereka. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka sedang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tempat tidur mereka sendiri. Ada lubang hitam yang sering dianggap remeh oleh banyak orang. Ada batasan-batasan yang dianggap hanya sekedar variasi atau bumbu cinta. Padahal, secara tegas itu adalah maksiat yang dilaknat. Sebelum kita membedah lebih dalam, saya ingin meminta hal sederhana, namun sangat berharga bagi kami. Mohon tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk memberikan tanda suka atau like pada video ini. Selain itu, saya sangat ingin tahu, dari daerah mana sajakah sahabat menonton tayangan ini? Silakan tuliskan nama kota atau daerah asal sahabat di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim. Mari kita buka mata hati kita sebelum Allah menutup pintu taubat dengan cara yang menyakitkan. Masuk pada pembahasan utama, rahasia pertama yang sering dilanggar adalah mengenai hubungan intim saat istri sedang dalam masa haid atau menstruasi. Banyak pasangan yang merasa karena mereka sudah halal, maka mereka boleh melakukan apa saja kapan saja. Ini adalah kekeliruan fatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Di sana disebutkan bahwa haid adalah suatu kotoran atau gangguan, sehingga laki-laki diperintahkan untuk menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Perhatikan dengan sangat seksama, ini bukanlah sekedar nasihat medis atau anjuran kesehatan biasa, melainkan perintah langsung dari Sang Pencipta. Namun kenyataannya, banyak pasangan yang tetap melanggarnya dengan berbagai alasan, mulai dari dorongan nafsu yang tidak terbendung hingga rasa kasihan istri kepada suami. Padahal, para ulama telah menjelaskan bahwa larangan ini mencakup hubungan intim yang penuh. Ketika larangan Allah ini diterobos dengan sadar, maka status hubungan tersebut bukan lagi ibadah yang mendatangkan pahala, melainkan perbuatan dosa yang sangat berat. Bahkan, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan orang yang melakukannya untuk segera bertaubat. Dan dalam sebagian pendapat ulama, seperti dalam mazhab Hambali yang bersumber dari hadis riwayat Abu Daud, dianjurkan untuk membayar denda atau kafarah sebesar 1 atau setengah dinar emas sebagai bentuk penebusan dosa. Dosa ini menjadi sangat berbahaya ketika dilakukan tanpa rasa bersalah. Banyak pasangan yang berdalih bahwa ini adalah urusan pribadi di dalam kamar mereka sendiri. Namun mereka lupa bahwa di sisi Allah, status pernikahan tidak pernah menghapus kewajiban untuk patuh pada batas-batas syariat. Hubungan suami istri memang seharusnya menjadi ladang pahala yang luas. Tetapi, ketika dilakukan pada waktu yang diharamkan, ladang pahala itu seketika berubah menjadi sumber kemaksiatan. Inilah yang membuat sebagian ulama memberikan peringatan keras bahwa perbuatan tersebut menyerupai zina dari sisi pelanggaran perintah Allah yang sangat eksplisit. Jika seseorang merasa legalitas pernikahan membolehkan segala cara, maka ia sedang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti syariat. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang pernah terjerumus dalam kesalahan ini, segeralah memohon ampun, karena selama nyawa masih dikandung badan, pintu taubat senantiasa terbuka lebar bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Melanjutkan rahasia besar kedua yang tidak kalah mengerikannya dalam menghancurkan keberkahan rumah tangga adalah mengenai hubungan intim melalui dubur. Pembahasan ini memang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sangat tabu, sangat sensitif. Bahkan ada sebagian orang yang mungkin langsung merasa tersinggung atau tidak nyaman ketika mendengarnya dibahas secara terbuka. Namun, justru karena hal ini jarang sekali dibahas secara jujur, transparan, dan berdasarkan syariat, banyak pasangan suami istri yang akhirnya terjatuh ke dalam jurang dosa besar tanpa mereka sadari sedikit pun. Di dalam ajaran agama Islam,
Hubungan suami istri memang merupakan sesuatu yang dihalalkan dan sangat dimuliakan. Namun, Anda harus memahami dengan sangat mendalam bahwa yang dihalalkan oleh Allah bukan hanya sekedar status hubungannya saja, melainkan juga cara, metode, serta batas-batasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan sangat tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang atau melihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain yang juga sangat sahih, Rasulullah bahkan secara eksplisit melaknat perbuatan tersebut. Anda perlu menyadari bahwa para ulama di seluruh dunia dari berbagai macam mazhab telah bersepakat tanpa adanya perbedaan pendapat sedikit pun bahwa hubungan intim melalui dubur adalah perbuatan yang haram hukumnya secara mutlak, meskipun dilakukan oleh pasangan yang sudah sah secara pernikahan dan memegang buku nikah. Ini bukan lagi soal variasi dalam berhubungan. Ini bukan pula soal suka sama suka atau rasa saling ridho di antara suami dan istri. Ini adalah soal ketaatan mutlak seorang hamba kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Di zaman yang sudah serba terbuka seperti sekarang ini, banyak pasangan yang terjerumus ke dalam dosa ini karena pengaruh buruk dari tontonan yang tidak mendidik, cerita-cerita dari lingkungan yang salah, atau karena bisikan hawa nafsu yang ingin mencoba hal-hal baru yang dilarang. Ada yang berani berkata bahwa perbuatan itu tidak menyakiti siapapun. Ada pula yang berkata bahwa mereka berhak melakukan apa saja karena sudah sah sebagai suami istri. Namun di dalam Islam, ridho atau persetujuan manusia tidak akan pernah bisa menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan secara tegas di dalam syariat. Hubungan yang seharusnya menjadi wasilah untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan pahala ibadah justru berubah menjadi penyebab utama hilangnya keberkahan dalam hidup. Bukan karena pasangan Anda yang buruk, tetapi karena cara Anda berinteraksi telah menentang fitrah dan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Islam adalah agama yang sangat menjaga fitrah dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang mulia. Ketika batasan ini dilanggar, maka pernikahan tidak lagi berfungsi sebagai pelindung dari dosa, melainkan justru menjadi pintu masuk bagi kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun sangat dibenci di sisi Allah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rahasia ketiga yang seringkali dianggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat merusak bagi struktur pernikahan, yaitu mengenai perbuatan menyebarkan rahasia ranjang. Banyak orang yang salah mengira bahwa dosa besar di dalam sebuah pernikahan itu hanya berkaitan dengan urusan fisik semata. Padahal ada sebuah dosa yang tidak menyentuh tubuh sama sekali, namun mampu merusak kehormatan dan kesucian sebuah pernikahan secara total dan menyeluruh. Dosa tersebut adalah menceritakan atau menyebarkan rahasia hubungan intim antara suami dan istri kepada orang lain, siapapun itu. Ini bukan merupakan perkara yang kecil atau sepele di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan sangat tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, yang maknanya menyatakan bahwa sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, kemudian ia menyebarkan rahasia atau keburukan istrinya tersebut kepada orang lain. Perhatikanlah kalimat tersebut dengan sangat baik. Rasulullah tidak menyebutnya sebagai orang yang berdosa biasa, tidak pula menyebutnya sebagai perbuatan makruh yang dibenci, melainkan menyebutnya sebagai manusia yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa membuka rahasia ranjang bukan hanya sekedar melanggar etika kesopanan atau norma sosial semata, tetapi merupakan bentuk nyata dari pengerusakan amanah agung di dalam sebuah pernikahan. Masalah besarnya adalah di era media sosial dan keterbukaan informasi seperti saat ini. Perbuatan ini seringkali dilakukan oleh banyak pasangan tanpa adanya rasa takut sedikit pun kepada Allah.
Ada suami yang menceritakan detail hubungannya kepada teman-teman dekatnya saat sedang berkumpul. Ada yang menjadikannya sebagai bahan candaan yang tidak pantas. Bahkan ada yang tega membanding-bandingkan kemampuan atau kondisi fisik pasangannya dengan orang lain. Lebih parah lagi, saat ini ada kecenderungan orang-orang mulai berani menceritakan hal-hal pribadi tersebut melalui konten di media sosial, podcast, atau obrolan santai yang bisa diakses oleh jutaan orang. Padahal dalam pandangan Islam, hubungan suami istri adalah rahasia yang paling sakral dan paling tertutup. Ia bukan sekedar aktivitas biologis untuk menyalurkan hasrat, melainkan sebuah amanah suci yang Allah titipkan hanya kepada dua insan yang telah terikat dalam janji suci. Para ulama besar seperti Imam An-Nawawi rahimahullah telah menjelaskan bahwa membuka rahasia ranjang termasuk ke dalam bentuk pengkhianatan yang sangat nyata terhadap pasangan hidup. Sebab saat berhubungan intim, pasangan menyerahkan seluruh kehormatan dirinya dalam keadaan yang paling lemah, paling terbuka, paling jujur, dan paling pribadi. Ketika rahasia tersebut diceritakan kepada orang lain, maka yang rusak bukan hanya perasaan pasangan tersebut jika ia mengetahuinya, tetapi keberkahan dari pernikahan itu sendiri akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut di dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwa larangan ini mencakup segala hal, baik menceritakannya secara sangat detail maupun hanya memberikan isyarat-isyarat tertentu yang mengarah pada pembukaan aib pasangan di atas tempat tidur. Dan yang seringkali tidak disadari oleh kaum wanita adalah bahwa dosa ini tidak hanya berlaku bagi suami saja. Seorang istri pun bisa terjatuh ke dalam lubang dosa yang sama ketika ia menceritakan aib, kebiasaan atau kekurangan suaminya dalam urusan ranjang kepada teman-teman perempuannya atau kepada keluarganya sendiri. Islam sangat menjunjung tinggi konsep sitter, yaitu kewajiban untuk menutup aib serapat mungkin. Bahkan membuka aib diri sendiri saja sudah dilarang keras, apalagi sampai hati membuka aib dan rahasia orang yang paling dekat dalam hidup Anda, yaitu pasangan sah Anda. Inilah yang menyebabkan banyak rumah tangga yang dari luar kelihatannya baik-baik saja dan harmonis, namun di dalamnya perlahan-lahan kehilangan rasa hormat, kehilangan rasa aman, dan rasa cinta yang tulus. Hal itu bukan disebabkan karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan, melainkan karena rahasia yang seharusnya dikubur sedalam mungkin justru diumbar keluar ke telinga orang-orang yang tidak berkepentingan. Inilah bentuk nyata dari apa yang bisa kita sebut sebagai zina dalam hal kehormatan pernikahan. Pernikahan yang dijaga rahasianya akan senantiasa dijaga oleh Allah. Namun pernikahan yang rahasianya sengaja dibuka oleh salah satu pihak, maka Allah akan membuka pula aib-aib mereka yang lainnya satu persatu hingga mereka merasa hina di hadapan manusia lainnya. Melangkah pada rahasia besar keempat, yang seringkali menjadi duri dalam daging bagi keharmonisan rumah tangga, adalah mengenai penolakan seorang istri terhadap ajakan suaminya tanpa adanya alasan syariat yang jelas dan benar. Pembahasan ini memang seringkali disalahpahami oleh banyak orang, seolah-olah ketika topik ini diangkat, maka kaum perempuan sedang disudutkan atau diposisikan sebagai objek semata. Padahal, jika kita melihat dengan kacamata iman yang jernih, sesungguhnya Islam sedang berupaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang sangat adil di dalam sebuah rumah tangga. Di dalam sebuah pernikahan yang barokah, hubungan suami istri bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis atau insting hewani belakangan, melainkan merupakan bagian integral dari sebuah amanah besar dan bentuk ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu, agama Islam mengaturnya dengan sangat detail, sangat santun, dan sangat adil bagi kedua belah pihak. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang maknanya adalah, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan, lalu istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian suaminya tersebut tidur dalam keadaan marah atau kecewa, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut hingga waktu pagi tiba. Hadis ini memang sering sekali dikutip dalam berbagai ceramah, namun sayangnya jarang sekali dijelaskan secara utuh dan bijaksana. Hal yang sangat perlu Anda garis bawahi dan pahami dengan mendalam adalah kalimat tanpa alasan syariat. Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan pemaksaan kehendak, apalagi kekerasan dalam hubungan rumah tangga.
Islam tidak pernah memaksa seorang istri yang sedang berada dalam keadaan sakit secara fisik, mengalami kelelahan yang sangat hebat karena mengurus rumah dan anak-anak, sedang dalam masa haid atau nifas, mengalami kondisi psikis tertentu yang berat, atau alasan-alasan lain yang secara objektif dibenarkan oleh syariat agama. Dalam kondisi-kondisi darurat atau uzur tersebut, sebuah penolakan bukanlah merupakan suatu dosa. Bahkan, seorang suami justru sangat dianjurkan untuk menunjukkan rasa empati, pengertian, dan kesabaran yang luar biasa sebagai bentuk kasih sayang. Namun, yang menjadi akar masalah dan sumber dosa besar adalah ketika penolakan tersebut dilakukan bukan karena alasan yang syar'i, melainkan karena ego yang tinggi, karena ingin menghukum pasangan akibat suatu pertengkaran, karena rasa gengsi, atau karena pengaruh emosi negatif yang sengaja tidak diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Disinilah letak bahayanya bagi keberkahan pernikahan Anda. Karena ketika hubungan suami istri yang sakral dijadikan sebagai alat tawar-menawar atau senjata untuk saling menekan, maka yang rusak bukan hanya keharmonisan hubungan semata, melainkan struktur amanah yang telah Allah tetapkan dalam pernikahan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak suami dalam hal ini, sebagaimana suami juga memikul kewajiban yang sangat besar untuk memenuhi seluruh hak-hak istrinya tanpa terkecuali. Masuk pada rahasia kelima, yang merupakan rahasia terakhir, namun sangat jarang sekali dibahas di ruang publik, adalah mengenai hubungan intim yang dilakukan saat seseorang sedang dalam keadaan beriktikaf. Hal ini mungkin terasa jauh dari keseharian bagi sebagian orang, namun bagi mereka yang sering beribadah di masjid, terutama di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, hal ini adalah ujian yang sangat nyata. Iktikaf adalah sebuah ibadah tingkat tinggi yang menunjukkan penghambaan total seorang manusia kepada penciptanya. Seseorang dengan sengaja meninggalkan urusan duniawinya, meninggalkan kenyamanan tempat tinggalnya, bahkan rela meninggalkan kehangatan hubungan suami istri untuk sementara waktu, hanya demi satu tujuan tunggal, yaitu fokus mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, justru di tengah kehusyukan itulah, nafsu seringkali datang menerpa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan sangat eksplisit dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 187, yang menegaskan bahwa janganlah kamu mencampuri atau melakukan hubungan intim dengan istri-istrimu, sedangkan kamu dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Larangan ini adalah perintah yang sangat tegas dan langsung datang dari Allah, bukan sekedar ijtihad ulama atau adat istiadat setempat. Maknanya adalah, meskipun pasangan tersebut adalah sah, meskipun hubungannya adalah halal di luar waktu tersebut, dan dilakukan atas dasar suka sama suka, hubungan itu tetap menjadi haram dan merupakan dosa yang sangat besar ketika dilakukan dalam masa iktikaf. Mengapa demikian? Karena iktikaf bukan sekedar tinggal diam di dalam masjid, melainkan sebuah pernyataan penghambaan yang totalitas. Melakukan hubungan intim saat iktikaf dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesucian ibadah dan tempat ibadah itu sendiri. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa pernikahan bukan hanya soal menyatukan dua raga manusia yang saling mencintai, melainkan soal menundukkan dua jiwa yang berbeda di bawah naungan hukum dan syariat Sang Pencipta alam semesta. Kita semua seringkali terlalu sibuk mengejar kebahagiaan duniawi, terlalu sibuk memikirkan kenyamanan fisik, sampai-sampai kita lupa bahwa di balik pintu kamar yang tertutup rapat, di balik dinding-dinding rumah yang kokoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melihat dan mengawasi setiap detail kecil dari cara kita memperlakukan pasangan hidup kita. Jangan sampai niat awal kita menikah untuk menjauhi zina dan meraih pahala, justru berakhir dengan catatan hitam perbuatan zina di hadapan Allah, karena kelalaian kita terhadap batasan-batasan syariat yang telah kita bahas tadi. Ingatlah dengan baik, bahwa sebuah rumah tangga yang kehilangan keberkahannya biasanya tidak hancur secara mendadak karena badai besar, melainkan dimulai dari pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap wajar dan lumrah oleh masyarakat sekitar. Sebagai penutup, jika pada hari ini Anda merasa pernah melakukan salah satu atau beberapa dari 5 hal yang telah kita bedah bersama tadi, saya mohon, janganlah Anda berputus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang kepada hambanya yang mau bertaubat.
Menangislah di hadapannya malam ini dalam sujud yang panjang. Akui segala kekhilafan Anda, mintalah maaf dengan setulus hati kepada pasangan hidup Anda, dan berjanjilah dengan tekad yang bulat untuk senantiasa menjaga kesucian ranjang pernikahan Anda mulai detik ini hingga maut memisahkan. Bagikanlah ilmu yang sangat berharga ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan biarkan ilmu ini berhenti hanya di tangan Anda saja. Bagikan video atau materi ini sekarang juga ke grup WhatsApp keluarga, rekan kerja, atau sahabat-sahabat terdekat Anda. Anda tidak akan pernah tahu bahwa mungkin saja satu kali berbagi dari tangan Anda bisa menjadi wasilah atau jalan untuk menyelamatkan satu rumah tangga Muslim dari laknat malaikat dan kemurkaan Allah. Mari kita berdoa bersama. Silahkan Anda tuliskan di kolom komentar sebagai doa kolektif kita. Ya Allah, lindungilah pernikahan kami dari segala fitnah dan dosa. Semoga kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya kelak dalam keadaan yang suci dan penuh dengan ridhonya. Terima kasih telah menyimak materi ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.